Perkenalkan Oke. nama saya Eko Pramono, saya dari ASB Pelangi Mandau. Eh, saya di sini cuma pengen menanyakan masalah ini bagaimana coach untuk mengantisipasi atau tips trik eh, anak-anak ini pada saat usia sudah 14 tahun itu mereka itu kadang sudah apa ada yang dinamakan dengan star syndrome. Mungkin anak-anak itu baru umur segitu sudah merasa pemainnya sudah paling hebat, paling bagus. Nah, itu gimana coach untuk strategi? Ya, Terima ya. kasih itu aja. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Coach Eko, saya pertama minta maaf ini saya ada utang program ya, belum saya kirimkan itu. Iya, ya, Coach. Eh, ya, mengenai star syndrome ini penyakitnya bukan cuma anak muda ya, semua 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 orang lah itu. Nah, sekarang diperparah lagi dengan begitu masifnya media-media sosial ini, itu ya. Artinya kalau zaman dulu ketika pertandingan itu sedang berlangsung, orang akan tahu, akan menganalisa seberapa bagus mainnya itu besok. Kalau sekarang enggak kan. Sekarang hari ini pertandingan itu, bahkan sebelum pertandingan itu udah ada banyak wartawan-wartawan melalui media Instagram apa segala macam itu udah mengulas mengulas penampilannya. Nah, terkait pemain-pemain yang merasa yang cepat sekali menjadi merasa dirinya bintang, ini cara yang, kalau pengalaman saya bahwa selama ini memang ini tantangan yang nggak mudah kita lakukan itu, karena eh, itu tadi, kita bisa menghalangi diri kita untuk tidak memuji dia berlebihan, tapi bisa jadi orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, teman-temannya itu memberikan pujian yang luar biasa ketika dia bisa cetak satu gol atau bisa melewati dua tiga pemain itu. Nah, pujian pujian yang tidak proporsional ini bisa mengganggu ya, mengganggu keberlanjutan anak itu gitu. Buat kita mungkin sebagai pelatih apa yang dia lakukan itu biasa saja kan. Misalnya dia syuting 20 meter dia syuting gitu, terus masuk. Tapi buat orang tuanya yang bukan pemain bola atau teman-temannya yang bukan suka sepak bola, syuting 20 meter terus masuk ke gawang itu sesuatu yang luar biasa. Nah, tentu strategi pertama, kita jangan pelit pujian juga ya, Coach Eko ya. Artinya kita harus proporsional, bahwa kalau kita menganggap bahwa apa yang dilakukan baik itu harus kita puji dia. Kalau perlu kita berikan pujian dia di depan teman-temannya. Karena kadang-kadang memang anak-anak umur 14 itu butuh pujian kan. Kan sering kita lihat itu ketika mereka bisa bisa long passing atau bisa dribbling, bisa crossing bagus, mereka langsung lihat kan, mereka langsung lihat ke pelatihnya seolah-olah pelatih lihat aku nggak ya, kan gitu ya. Nah, eh, saya sering melakukan itu. Jadi setelah latihan atau setelah pertandingan, saya sampaikan bahwa crossing, apa yang kamu lakukan tadi, crossing, passing, apa segala, itu luar biasa itu. Nah, karena mereka butuh, gitu. Mereka butuh. Jangan 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 ragu, jangan pelit untuk memberikan pujian ketika kita melihat pemain itu memang layak untuk mendapatkan pujian itu. Termasuk juga misalnya dia bersikap sportif pada saat misalnya ada pemain lawan yang jatuh atau cedera terus dia bantu, itu kita harus apresiasi, dan memberikan apresiasi itu harus di depan temannya, supaya dia merasa bahwa uh, kebaikan yang dia lakukan itu betul-betul kita hargai. Nah, jangan dibalik itu. Kadang-kadang pelatih ini kan senangnya marah, kalau marah itu di depan semua pemain, tapi memberikan pujian nggak pernah, apalagi itu. Ini yang kadang-kadang memberikan. Nah, ketika dia mendapatkan pujian dari orang tuanya, dari keluarganya, itu dia bisa bisa terbangnya melebihi tinggi Monas itu. Nah, ini yang kita perlu perlu jaga. Jadi untuk menjaga keseimbangan pujian yang kita berikan dengan pujian yang diberikan oleh lingkungannya itu, salah satunya adalah kita harus mengawali lebih dulu untuk memberikan untuk tanpa ragu memberikan apresiasi kalau dia memang melakukan yang baik. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang kira-kira tidak memberikan keuntungan bagi masa depan dia atau bisa merusak keharmonisan tim, bisa panggil dia sendiri mungkin ya. Nggak perlu kita sampaikan di depan pemain, bahwa karena itu bisa jadi anak-anak, apalagi di usia 14, 15 itu kan usia remaja yang usia pancaroba. Kalau salah-salah kita memberikan edukasi itu bisa salah tangkap mereka. Nah, maksud saya eh, penting buat kita ketika memberikan pujian, berilah pujian di depan teman-temannya supaya dia merasa dihargai. Tapi pada saat kita mengkritisi dia, upayakan bicara empat mata ya. Hanya dengan dia saja gitu. Supaya supaya kalau misalnya masih dilakukan berulang lagi, eh, bisa dinasihati kembali gitu. Jangan sampai kita mempermalukan pemain itu di depan pemain lainnya, tapi ketika kita memberikan pujian kita tidak pernah melakukannya. Nah,
Hal berikutnya, eh, saya kira perlu disampaikan juga bahwa sukses pemain itu, keberhasilan pemain itu bukan karena keberhasilan diri mereka sendiri. Jadi betul-betul ditanamkan kepada seluruh pemain bahwa sepak bola adalah olahraga tim. Tidak ada satupun keberhasilan eh, keberhasilan pemain, apakah dia itu mencetak gol, melewati lawan tanpa bantuan pemain lain. Jadi nggak layak kalau misalnya pemain itu merasa bahwa hanya dia saja yang berhak untuk mendapatkan penghargaan itu. Gitu. Ini yang perlu disampaikan ke pemain. Supaya mereka menyadari itu. Supaya mereka menyadari bahwa sepak bola adalah olahraga tim. Kalau perlu diberikan contoh, Messi sekalipun itu suksesnya dia melewati 3, 4, 5 orang itu karena ada bantuan pemain lain. Gitu. Mungkin itu ya.